Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi", barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Nah, ini keutamaan bagi para penuntut ilmu. Jadi mangkleknya kita, duduknya kita, walaupun dapat ilmunya cuma 10%, 20%, 30%, 50%, ya, tetap yang paling penting adalah apa? Mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan bonus lagi kalau seandainya kita bisa mengetahui, memahami majelis ilmu tersebut sebanyak 100%, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah, ala basiratin, di atas suatu ilmu, di atas suatu burhan, di suatu argumen di atas suatu argumentasi yang nyata, ya, di atas suatu bukti yang nyata. Ana wa manittaba'ani, dan inilah jalanku serta jalan orang-orang yang mengikutiku di atas suatu kebenaran. Tapi ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai perang Badar yang terjadi di antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrik jahiliyah, yang waktu itu perbandingannya sangat besar, ya, perbedaan kekuatannya sangat terlihat, di mana jumlah kaum muslimin pada waktu itu hanya 313 orang, ya, dan persenjataannya pun juga ala kadarnya. Kuda cuman 2 ekor, ya. Sementara orang-orang kafir Quraisy, ya, jumlah pasukannya berapa? 1000 orang. Pasukan kudanya banyak, senjatanya lengkap. Bahkan mereka membawa unta itu dengan begitu banyaknya. Untuk apa? Untuk mereka sembelih nanti waktu sambil jalan tuh, ya. Nah, kaum muslimin jangankan gitu, ya, 1 ekor unta aja mereka udah bagus lah, gitu, seperti itu, ya. Nah, ini enggak, mereka jumlah banyak sekali pada kita. Namun dengan jumlah tersebut, ya, tidak membuat orang-orang kafir Quraisy mendapatkan
kemenangan. Ya. Karena terlihat di sini kemenangan tidak hanya dengan kuantitas tapi dengan kualitas. Tapi kita katakan bukan berarti orang-orang kafir Quraisy tidak punya kualitas untuk berperang. Bukan, ya. Mereka punya kualitas untuk berperang dan banyak bahkan para komandan-komandan dan kesatrianya. Tapi maksudnya di sini apa? Mereka tidak mempunyai kualitas keimanan. Sehingga akhirnya apa? Mental perang mereka ya pada waktu itu dilucuti oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itu mereka pun merasa ketakutan pada diri mereka untuk melawan kaum muslimin. Apalagi ya mereka menyaksikan sendiri bagaimana pada waktu itu apa? Banyaknya para malaikat yang mereka lihat dalam perang Badar, sebagaimana nanti akan juga ada persaksiannya di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ya Pak ya. Nah, adapun setelah peperangan tersebut, ya, akhir dari perang Badar ini, ya, masing-masing pada waktu itu korban dari kedua belah pihak. Kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya ada 14 orang. Ya, yang syahid pada waktu itu. Ya, jadi dari 313 itu 14 orang yang syahid. 6 orangnya ya dari kalangan muhajirin, 6 orangnya dari kalangan muhajirin, lalu kemudian sisanya dari kalangan 8 orangnya dari kalangan ansor pada kita. Itu kaum muslimin. Sementara ya dari kalangan kafir Quraisy ya korbannya adalah apa? 70 orang yang gugur pada waktu itu, yang mati di tangan kaum muslimin. Ya, dan itu para pembesarnya. Termasuk juga siapa? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ya. Artinya apa? Ini pembesarnya, komandannya, kesatrianya. Ya. Abu Jahal, Umayyah, lalu kemudian apa? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini pembesar-pembesarnya. Dan mereka semua mati pada waktu itu. Ya, 70 orang yang mati, lalu kemudian apa? 70 orang yang lainnya pun ditawan. Sisanya kabur-kaburan, porak-poranda. Ya, karena mereka sudah ngelihat bosnya mereka udah kalah. Ya. Kalau bos sudah kalah, selesai perkaranya. Ya. Apalagi pada waktu itu Abu Jahal sebenarnya dia sudah dikawal dengan apa? Pasukannya pada waktu itu ya, dikawal. Supaya apa? Supaya dia tidak diserang. Tapi tumbangnya dengan siapa? Ada yang masih ingat Pak? Dengan 2 orang anak kecil. Masya Allah ya. Ya. Pemuda belia. Ya, pemuda belia. Kalau yang ini kan ini pemuda tua nih Pak ya. Kalau yang ini nih, yang ini pemuda tua nih. Kalau yang ini, kalau yang begini ABG kalau yang ini. Ya. Ya, ini pemuda tuanya. Itu pemuda belia masih kecil. Umur 12, 13, 14 tahun, itulah yang mengalahkan komandan terbesarnya, orang yang paling hebat, bahkan orang yang pernah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar apa? Agar salah satunya masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Dia punya kekuatan yang begitu dahsyat, ya, dan dia pun juga memiliki kedudukan yang begitu kuat di tengah kaumnya. Siapa itu? Abu Jahal atau siapa? Umar bin Khattab. Di mana Rasulullah pada waktu itu mengatakan, berdoa kepada Allahumma aizil Islam, ya Allah muliakanlah agama Islam dengan salah satu dari Umar. Ya, dengan salah satu dari Umar. Yaitu siapa? Amr bin Hisham. Yaitu siapa? Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pilihkan Umar yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika Rasulullah berdoa seperti ini, tentunya apa Pak? Ya, ini menunjukkan 2 orang ini punya kualitas kekuatan yang begitu dahsyat dan juga punya kedudukan yang begitu kuat, kan gitu. Sehingga Rasulullah langsung memintakan 2 orang ini yang masuk ke dalam agama
Islam. Salah satunya aja deh gitu seperti itu. Nah, termasuk di situ adalah Abu Jahal. Malah Abu Jahal tumbangnya dengan siapa? Dua pemuda belia. Ini menunjukkan bagaimana ya kehinaan itu didapatkan oleh orang-orang kafir pada kita. Nah, tadi kita katakan apa? 70 orang terbunuh, 70 orang ditawan. Sisanya porak-poranda, kaburan mereka pada kita. Nah, ketika Rasulullah SAW pada itu mendapati mayat-mayat orang-orang kafir tersebut, ya, Rasulullah SAW mengatakan apa pada itu? Sungguh, katakan kepada mayat-mayat itu, kalian ini adalah keluarga dekat, kalian ini adalah seburuk-buruknya keluarga dekat terhadap Nabi kalian, ya, dimana kalian mendustakan aku, ya, sementara orang lain malah membenarkanku, dimana kalian menghinakanku sementara orang lain malah menolongku, yaitu maksudnya orang-orang Ansor, ya. Ketika kalian mengusirku dari kota Mekah, malah orang lain yang menampungku, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memasukkan ya mayat-mayat orang kafir tersebut ke dalam sebuah sumur, dah dipendem semuanya. Ya Pak. Nah, itu kita katakan korbannya dari apa? Orang-orang kafir, ya. Korbannya dari orang-orang kafir. Mungkin antum melihat, wah, cuma 140, ya kan? Ya, 70 tertawan, 70 terbunuh. Tapi yang harus dipikirkan 70 orang yang terbunuh ini adalah para pembesarnya, kan gitu ya. Para pembesarnya, para komandannya, para kesatrianya, mereka tumbang, selesai. Yang sisanya yang cere-cere ya kabur, ya kabur. Itu sama aja kayak orang main catur, rajanya kena, apalagi sebelahnya raja Pak, ster, mantap semua tuh raja, habis itu ster, ya, habis itu menteri Pak, habis raja menteri, ya. Enggak keren antum. Ster memang bener ya, tapi ratu. Ada raja ratu lagi. Ya, baru kemudian apa? Kuda gitu kan, seperti itu. Peluncur. Ya, sama benteng itu kena semua kan gitu, seperti itu. Sisanya cuma pion aja. Udah kelar perkara gitu kan. Kelar. Lagi dicatur aja rajanya habis, selesai gitu Pak ya. Walaupun ada ster, ada peluncur dan lain sebagainya. Ya, nah ini rajanya habis, sternya kena, peluncurnya juga kena, ya. Kudanya kena juga, benteng habis, sisa pion-pion aja semua. Nah, itu enggak namanya. Ya, nah ini kita katakan korbannya dari apa? Orang-orang kafir. Lalu kemudian, ya, keadaan kota Madinah pada waktu itu, ya, ketika mereka mendapatkan kabar kekalahan orang-orang kafir Quraisy, ya, kekalahan pasukan mereka, maka mereka pada waktu itu benar-benar nggak percaya, ya, menganggap orang-orang yang datang dan memberikan kabar tersebut adalah orang-orang yang nggak waras, nggak mungkin kalah. Jumlah segitu banyaknya, ya, dengan pasukan yang begitu dahsyatnya, lalu kemudian apa? Cuman dikalahin dengan berapa gelintir orang, ya. Dan pada waktu itu akhirnya apa Pak? Orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu mereka mundur, kemudian apa? Porak-poranda tadi, ya. Maka pada waktu itu mereka pun mau datang ke kota Mekah, itu malu Pak. Ya, mereka merasa malu, mereka merasa khawatir. Ya, sehingga akhirnya apa? Waktu itu mereka mau masuk, enggak, tahan dulu. Masuk, tahan dulu. Sampai akhirnya apa? Orang yang pertama yang masuk ke dalam kota Mekah di antara pasukan kafir Quraisy tersebut yang bernama Al-Haythaman pada waktu itu. Ya, dia masuk, lalu kemudian orang-orang pun mulai berkumpul dan menanyakan bagaimana keadaan pasukan pada waktu itu. Ya. Lalu kemudian dia menceritakan pada waktu itu, ya. Dia ceritakan bahwasanya bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mendapatkan kekalahan yang telak pada waktu itu.
Dia katakan bahwasanya Abu Jahal mati. Lalu kemudian apa tadi? Syaibah bin Rabi'ah mati, Utbah bin Rabi'ah mati, Umayyah mati. Semua para pemimpin-pemimpin disebutin semuanya. Ya, disebutin semuanya. Maka pada itu apa? Orang-orang nggak percaya. Lalu kemudian ada Safwan yang sedang duduk-duduk di Hijr Ismail, yang pun juga tidak percaya. Lalu mengatakan kepada orang-orang ini, demi Allah nih orang ini nggak waras. Ya, demi Allah kalau memang dia waras, sekarang tanyakan kepada dia bagaimana keadaan saya ini. Ya, bagaimana keadaan saya ini? Sekarang ini saya lagi ngapain? Maksudnya kalau memang dia waras. Maka dikasih tahu, ditanya oleh orang-orang, bagaimana sih Abu Sufyan? Lagi ngapain dia sekarang? Maka orang itu dengan lantangnya, dengan sadarnya dia katakan, Safwan itu sedang duduk-duduk di Hijr Ismail. Sementara saya pun juga menyaksikan bagaimana ayahnya dan juga saudaranya itu mati dalam perang Badar. Ya, itu diceritakan dengan lugasnya oleh orang tersebut. Nah, bagaimana kehancuran mereka dalam perang Badar itu. Lalu kemudian juga diceritakan pada itu Pak oleh Abu Rafi. Ya, Abu Rafi ini adalah apa? Ini budaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Dia menceritakan pada itu, ya, ketika dia berada di kota Makkah, ya, bersama dengan istrinya siapa? Abbas, yaitu Ummul Fadl. Lalu kemudian tiba-tiba kabar kekalahan tersebut tersebar di antara mereka, ya, di antara orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata Abbas bin Abdul Muttalib ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Rafi tadi budaknya, lalu kemudian istrinya yaitu Ummul Fadl. Itu mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi mereka menyembunyikan keislaman mereka. Ya, mereka masih menyembunyikan keislaman mereka. Sehingga akhirnya kata Abu Rafi tadi, ketika kami mendengar kemenangan kaum muslimin, semakin kuatlah keimanan kami, ya. Semakin kuat lagi izah kaum muslimin di hadapan mereka. Sampai akhirnya datang pada itu Abu Lahab, ya, marah-marah, kemudian pada itu dia manggil salah seorang pasukan dari orang-orang Quraisy tersebut, dikatakannya ini Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, ya, biar dia yang menceritakan fakta yang sebenarnya kepada kita. Maksudnya apa? Ini kayaknya nggak mungkin nih, gitu kan, seperti itu. Ternyata akhirnya ketika ditanyakan seperti itu bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy, maka Abu Sufyan bin Harith ini, bukan Abu Sufyan yang ini ya, Abu Sufyan yang pemimpin kabilah itu, kabilah dagang ya, bukan ya. Ya, lain. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib pada itu datang ditanyakan, lalu kemudian dia pun menceritakan begitulah keadaannya kaum muslimin. Maksudnya apa? Mereka mendapatkan kemenangan pada itu kaum muslimin, dan mereka pun mengalahkan kita. Ya, dan mereka pun mengalahkan kita. Dan seolah-olah pada itu kami ini datang membawa pundak-pundak kami kepada mereka itu hanya untuk mereka bunuhi saja, atau untuk mereka tawan. Jadi maksudnya dengan mudahnya kami ini dikalahkan oleh kaum muslimin. Tapi kata dia pada itu, kata Abu Sufyan ini, tapi bukan saya menyalahkan pasukan Quraisy ini, enggak. Karena apa? Karena mereka semua sudah membawa persiapan yang begitu matang, membawa persiapan yang begitu kuat, pasukan yang begitu besar, senjata yang begitu dahsyat, ya, perlengkapan yang begitu banyak. Sudah siap semuanya, strateginya pun juga sudah siap. Jadi saya tidak menyalahkan pasukan Quraisy ini, enggak. Hanya saja kata dia, ketika dalam perang Badar tersebut kami melihat ada pasukan putih yang mereka menaiki kuda-kuda yang bercak-bercak pada itu, dan mereka lah yang menghalangi kami pada itu.
Ya, sehingga pada waktu itu kaum muslimin dengan mudahnya menyerang kami, dan sungguh kata dia, kami yakin ya bahwasanya kaum muslimin pada waktu itu dengan pasukan-pasukan itu tidak akan bisa dihentikan. Ya Kak. Jadi yang dimaksud ini siapa? Ya para malaikat ya. Dan ini benar kan? Ini sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Abbas bin Abdul Muttalib yang ikut perang dalam perang Badar tersebut, ketika ditawan kaum muslimin, ya, ketika salah seorang Ansor itu menawan Abbas bin Abdul Muttalib, lalu kemudian Ansor tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang menawan Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu pamanmu sendiri nih ya Rasulullah, saya menawannya. Kata Abbas, bukan, ya, yang menawan saya bukan orang ini, bukan, ya, yang menawan saya adalah orang yang wajahnya begitu putih, pakai pakaian putih, dia gundul. Nah, ada yang gundul pada sini Pak. Sorry ya. Lalu kemudian dia pun naik kuda yang bercak-bercak. Dan setelah perang ini pun saya mencari-cari orang tersebut, ternyata apa? Saya tidak mendapatkannya di antara kalian. Kata siapa? Kata Abbas bin Abdul Muttalib. Padahal Abbas ini sudah masuk Islam Pak ya. Ya, masuk dalam Islam. Dan kita sudah memberitahukan pada waktu itu kenapa Abbas bin Abdul Muttalib ini ikut dalam perang Badar bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Pak? Dipaksa. Ya. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib pada gitu apa? Dipaksa oleh Abu Jahal dan para sekutunya untuk apa? Ikut dalam peperangan tersebut. Sehingga mau nggak mau pada gitu ya ikut. Tapi Rasulullah SAW sudah berwasiat kepada para sahabatnya, ya, apabila kalian mendapatkan Bani Hashim, jangan bunuh mereka. Ya, apabila kalian mendapatkan Abul Bukhturi, jangan bunuh dia. Ya, karena sesungguhnya mereka tidak ada kepentingan di dalam perang Badar ini. Mereka datang hanya dalam keadaan terpaksa. Ya, dipaksa oleh siapa? Abu Jahal. Dan mereka pun nggak mau untuk membunuh siapa? Kaum muslimin, karena mereka menyadari yang mereka lawan ini adalah siapa? Saudara-saudara mereka sendiri. Kita tahu Bani Hashim, ya, Bani Hashim bahkan mereka pun rela diboikot bersama dengan Rasulullah SAW, walaupun mereka pun dalam keadaan kafir pada waktu itu. Sehingga mereka pun makan bersama dengan Rasulullah, makan apa? Makan daun, makan plastik, makan ini dan lain sebagainya dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berwasiat kepada kaum muslimin, ya, jangan bunuh Bani Hashim. Walaupun ada waktu itu salah seorang dari Bani Hashim, dari kaum muslimin yang kemudian sempat marah gitu ya, dan mengatakan, ngapa kita harus melakukan itu? Kita membunuh saudara-saudara kita, sementara untuk Bani Hashim dibiarkan saja. Maka kemudian dia pun mengatakan, demi Allah, kalau nanti saya mendapatkan Abbas, maka saya sendiri yang akan memenggal lehernya. Lalu kemudian ternyata hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, ya. Maka Rasul pun mengatakan kepada Umar dan lain sebagainya, ya, apakah ada seseorang yang tega untuk apa? Menebaskan pedangnya kepada paman Rasulullah SAW? Maka Umar pun langsung, ya Rasulullah, izinkan saya Rasulullah untuk apa? Menebas leher orang yang berkata seperti itu. Nah, tapi akhirnya apa? Orang tersebut sadar perkataannya sudah salah. Ya, setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada kita. Nah, tadi kita katakan Pak ya, itulah kata Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia pun pada waktu itu melihat sosok-sosok apa? Para malaikat tadi, ya, yang ikut bersama dengan kaum muslimin. Dan bahkan Abbas mengatakan, yang menahan saya adalah orang tersebut, bukan orang ini. Walaupun orang Ansar tersebut mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya yang menahan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan kamu yang menahannya. Yang menahannya adalah siapa? Seorang malaikat, kata Rasulullah SAW. Ya Pak, inilah kejadian-kejadian ketika dalam perang Badar. Ya, di mana para malaikat pun juga ikut berperang di dalamnya. Bahkan juga ada kejadian lebih hebat lagi Pak pada itu. Ya, kejadian yang nyata. Dan ini dikisahkan oleh para sejarawan, termasuk juga dalam buku ini. Yaitu ketika salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan pada kita. Ukasyah.
Ya, Ukasha adalah salah seorang yang masuk surga dari 70.000 orang yang akan masuk surga dan tanpa hisab. Ya, Ukasha. Nah, dalam perang tersebut, Ukasha mendatangi Rasulullah SAW dikarenakan apa? Pedangnya patah. Ya, melapor kepada Rasul. Ya Rasulullah, pedang patah. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengambilkan apa? Kayu akar gitu, Pak. Akar kayu, Pak, ya. Akar kayu. Diberikan kepada Ukasha. Lalu kata Rasulullah apa? Berperanglah engkau dengan ini, wahai Ukasha. Masya Allah, Pak, ya. Ya, kata Rasulullah, diberikan kepada Ukasha akar kayu tersebut, dikatakan apa? Wahai Ukasha, berperanglah dengan ini. Kira-kira kalau antum dikasih kayak gitu gimana, Pak? Langsung protes duluan, Pak, ya. Tapi pada waktu itu benar teguh Ukasha, diambil tuh akar kayu tersebut dari Rasulullah SAW, dan dia pun siap untuk berperang dengan akar kayu itu. Karena apa? Yakinnya dengan Rasulullah SAW, posnya apa? Ini akar kayu bakal benar-benar berfungsi nih, seperti itu ya. Namun akhirnya apa? Ternyata ketika Ukasha menggetarkan akar kayu itu, tiba-tiba menjadi apa? Sebuah pedang yang kokoh, yang panjang, yang mengkilap, ya, yang dipakai Ukasha untuk berperang pada waktu itu, ya. Sehingga akhirnya nantinya nama pedang itu disebut dengan apa? Al-Aun. Itu pedang pertolongan. Dan ini terus dipakai Ukasha dalam peperangannya sampai akhirnya Ukasha meninggal dalam keadaan syahid ketika melawan orang-orang yang murtad pada waktu itu. Di zaman siapa? Abu Bakar. Ya, Pak, Ukasha. Dan tadi kita katakan Ukasha adalah salah seorang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, lalu kemudian para sahabat pun berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah pun menyebutkan ciri-cirinya, yaitu apa? Orang-orang yang tidak melakukan tatoyur, ya, lalu kemudian tidak melakukan kai, ya, lalu kemudian tidak meminta ruqyah kepada orang yang lain, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pun senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ukasha pun berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, doakan saya semoga saya termasuk ke dalam golongan tersebut." Maka kemudian kata Rasulullah, "Engkau termasuk bagiannya." Datang lagi orang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah doakan." Kata Rasulullah apa? Sudah dilaluin oleh Ukasha. Sudah dilaluin oleh Ukasha. Artinya apa? Enggak dapat dia akhirnya. Nah, seperti itu. Ya, ini berkenaan dengan Ukasha bin Mihsan. Nah, tadi kita katakan, Pak, inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar tersebut. Sehingga pun tadi kita katakan akar kayu pun menjadi apa? Menjadi pedang. Dan bahkan juga kita mengetahui bagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika apa pada waktu itu Rasulullah SAW mengambilkan anak panah yang bahkan tidak ada tidak ada tajam-tajamnya itu, yang tumpul seperti itu ya. Lalu kemudian diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan, "Irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi." Lemparkan ini ya Sa'ad, ya, tebusanku adalah ayah dan ibuku. Nah, kemudian Sa'ad pun ya memanah dengan panah yang tumpul tersebut, lalu kemudian menghantam orang kafir tadi. Ya, menghantam orang kafir. Lalu kemudian dia pun takluk hanya dengan apa? Hanya dengan panah yang tumpul. Ya, itu Masya Allah. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Nah, tadi kita kembalikan kepada kisahnya Abu Lahab dan Abu Rafi. Maka kemudian Abu Rafi yang mendengar kisahnya dari Abu Sufyan bin Haris tadi, bahwasanya itu ada kejadian begini-begini, dan mereka melihat bagaimana ada pasukan putih, ya, yang naik kuda bercak-bercak yang menghalangi mereka. Kata Abu Rafi yang pada waktu itu duduk bersebelahan dengan Abu Jahal, yang dia adalah budaknya siapa tadi?
Abbas bin Abdul Muttalib. Katanya apa? Itu adalah malaikat, kata Abu Rafi. Maka mendengar hal tersebut Abu Lahab pun langsung menampar Abu Rafi. Maka Abu Rafi pun kemudian apa? Mau menerkam Abu Lahab. Tapi Abu Rafi ini orang yang lemah, gitu ya Pak ya. Orang yang sangat lemah. Maka kemudian ketika dia mau menerkam, ditangkap sama Abu Lahab, dilempar ke tanah, dipukul-pukulin lagi sama Abu Lahab. Ya, namun ketika lagi dipukul-pukul oleh Abu Lahab, istrinya Abbas yaitu Ummul Fadl lalu kemudian ngambil kayu, mukul kepalanya siapa? Abu Lahab, dan mengatakan kepada Abu Lahab, apakah engkau berani untuk memukul hamba sahaya sementara tuannya sedang berperang atau tuannya sedang tidak ada? Maka Abu Lahab pun yang ketika pada itu menyadari hal tersebut, sampai juga dalam keadaan terluka sobek gara-gara pukulan tersebut, akhirnya meninggalkan mereka, ya. Dan tidak lama kemudian kisahnya Abu Lahab, ya, di mana dia kemudian apa? Mati setelah 7 hari dari perang Badar tersebut. Ya. Jadi Abu Lahab walaupun dia tidak ikut berperang dalam perang Badar, ternyata akhirnya apa? Kematian tidak bisa luput darinya. Padahal ya, pada waktu itu dia tidak ikut perang Badar karena apa? Takut mati. Sehingga akhirnya apa? Dia menyuruh orang lain untuk ikut berperang, tapi apa? Balasannya hutang-hutang orang itu bakal dilunasin, kata Abu Lahab. Ternyata akhirnya apa? Mati juga dia setelah itu. Ya, setelah 7 hari ya dari kejadian yang tadi itu, ya, lalu kemudian dia pun terkena penyakit adasah, yaitu apa? Penyakit bisul-bisul di tubuhnya, ya, bisul-bisul. Dan orang-orang Arab pada itu menganggapnya sebagai penyakit kesialan, ya Pak. Sehingga pada itu, ya, nggak ada satupun orang yang mau menjenguk siapa? Abu Lahab. Bahkan keluarganya sendiri membiarkan jenazahnya Abu Lahab tidak diurus selama tiga hari, Pak. Ya, karena nggak ada yang mau ngedeketin. Ya, dibiarkan gitu aja. Jadi bahkan istrinya, anak-anaknya nggak ada yang mau ngedeketin. Tapi karena apa? Tapi karena keluarganya takut, malu, dan itu menjadi aib di antara mereka. Akhirnya mau nggak mau di malam harinya mereka sudah menyiapkan lubang, lalu kemudian Abu Lahab pun dimasukkan gitu saja, Pak, didorong-dorong jenazahnya pakai kayu ya. Jadi nggak langsung dipegang, didorong-dorong, dimasukin ke gerobak, habis dibawa ke gerobak langsung masukin ke dalam lubang gitu aja, Pak. Ya, benar-benar dihinakan, Pak. Jadi dimasukin, dilempar gitu aja, masuk ke dalam lubang tersebut. Bahkan kemudian apa? Pada waktu itu mereka memendam kuburannya dengan batu, dilempar dari jauh, Pak. Karena takut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang kafir. Walaupun ternyata dia nggak mati dalam perang tersebut, ya, ternyata kematian tetap datang kepadanya dalam keadaan menghinakan dirinya juga. Jadi kematian siapa? Tadi Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dan Abu Jahal, ya, mati semua dalam waktu tersebut. Ya, ini pembesar-pembesarnya, orang yang paling menyakiti Rasulullah, baik itu Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Masih lama? 10 jam? Oh, 10. Masya Allah. Ya, nah itulah kita katakan, ya, keadaan apa tadi? Berita, ya, kekalahan orang-orang kafir ketika sampai di mana? Di kota Mekah. Sementara sebaliknya, ya, kemenangan kaum muslimin, ya, itu kemudian tersebar di kota Madinah, di mana pada waktu itu Rasulullah SAW ketika sudah memastikan bahwasanya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka kemudian Rasulullah pun mengutus 2 orang pada waktu itu, ya, mengutus 2 orang untuk menyebarkan kemenangan kaum muslimin, yaitu kepada Zaid bin Harithah dan juga kepada Abdullah bin Rawahah pada waktu itu. Abdullah bin Rawahah itu ke bagian apa? Dataran tinggi kota Madinah, sedangkan Zaid bin Harithah itu ke dataran rendahnya sampai. Ya. Nah, di sana
Sebelumnya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu sudah menebarkan isu-isu tentang terbunuhnya Rasulullah. Itu kebiasaan. Ya, biasa. Ya, serangga-serangga nih ya, Pak ya. Ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, kebiasaan mereka bahkan sampai sekarang ini apa? Selalu menebar berita-berita palsu. Dan itu memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, ketika dalam perang Badar ini pun mereka sudah menyebar ke apa? Sebarkan mereka. Wah, bosnya Pak Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh oleh mereka. Dan orang munafiknya juga seperti itu. Pas bener kayak orang zaman sekarang. Orang Yahudinya buat isu-isu palsu, orang munafiknya nambah-nambahin. Seperti itu. Ya, sampai akhirnya pada waktu datanglah Zaid bin Harithah di hadapan orang-orang Yahudi dan munafik ini. Lalu kemudian pada waktu itu apa? Ya, Zaid bin Harithah yang naik unta Rasulullah SAW yang disebut dengan Qaswa pada waktu itu. Dari kejauhan nih orang-orang mengatakan, nah kan bener tuh, ya, Muhammad terbunuh dalam perang Badar. Buktinya siapa? Zaid bin Harithah datang dengan apa? Unta Muhammad, yaitu Qaswa tadi. Artinya apa? Zaid datang dalam keadaan panik, Zaid datang dalam keadaan takut dan ingin mengabarkan kematian Muhammad, kata mereka. Namun kemudian apa? Ternyata Zaid datang, lalu kemudian kaum muslimin sudah kumpul semua, lalu kemudian Zaid pun memberitahukan kemenangan kaum muslimin. Maka kemudian pada waktu itu kaum muslimin yang benar-benar kaget dan benar-benar terkejut dengan jumlah kaum muslimin yang sedikit dalam perang Badar tersebut, akhirnya mereka pun bertakbir, bertahlil, ya, bertahmid muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, nah ini kabar apa? Kemenangan kaum muslimin yang sampai kemana? Ke kota Madinah. Namun juga pada waktu itu, ketika kabar tersebut sampai, ya, lalu kemudian Rasulullah pun juga datang ke kota Madinah. Wah, semua kaum muslimin pun menyambut Rasulullah SAW. Ya, tetapi ketika orang-orang menyambut Rasulullah SAW pada waktu itu, akhirnya diberitahukan juga kepada Rasulullah SAW tentang siapa? Tentang wafatnya putrinya yang bernama Ruqayyah. Yang memang pada waktu itu sedari awal sebelum perang Badar, Rasulullah SAW memang sudah menugaskan Utsman bin Affan, ya, yaitu suami dari siapa? Ruqayyah ini. Untuk apa? Untuk menjaga Ruqayyah dan jangan ikut berperang. Makanya disitulah alasan kenapa Utsman bin Affan pada kita tidak ikut dalam perang Badar. Kenapa? Sudah ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Yang bernama Ruqayyah. Masih berapa menit lagi Pak? Masih banyak? 7 jam? 7 jam, Masya Allah ya. Nah tadi kemudian akhirnya apa Pak? Selanjutnya terjadi perselisihan di antara kaum muslimin mengenai apa? Harta rampasan perang, ghanimah. Ya, kenapa terjadi perselisihan tersebut? Ya wajar aja, karena ini adalah perang yang pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin, perang besar-besaran seperti itu. Ya artinya apa? Belum ada pengalaman untuk apa? Seperti itu. Ya, sehingga waktu itu apa? Terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, dan itu terjadi di antara 3 kelompok. Ya, di mana memang pada waktu itu apa? Setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari orang-orang kafir Quraisy, ada kelompok yang pertama apa? Tugasnya pada waktu itu apa? Mengejar orang-orang kafir Quraisy. Ya, terus dikejar mereka untuk dibunuh dan sebagainya. Ada satu kelompok lagi yang tugasnya apa? Mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Kedua, kelompok yang ketiga apa? Orang-orang yang menjaga Rasulullah SAW, khawatir kalau datang musuh-musuh Allah pada kita, tetap menjaga Rasulullah. Maka orang-orang yang mengumpulkan harta rampasan perang ini mengatakan kepada yang lainnya, ya, ini adalah harta rampasan perang kami, dan kalian gak berhak untuk mendapatkannya. Karena apa? Kami yang ngumpulin, kata orang-orang tersebut. Ya, kata yang kelompok pertama yang ngejar pasukan kafir,
kalian nggak lebih berhak dibandingkan kami, karena kami yang mengejar orang-orang kafir tersebut. Kelompok yang ketiga mengatakan apa? Kami lebih berhak karena kami yang menjaga Rasulullah SAW. Terjadi perselisihan, Pak, oleh gitu ya. Terjadi perselisihan. Sampai akhirnya apa? Nah, ya, pondok itu belum datang solusi apapun sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, mereka bertanya-tanya tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillah wali rasulih. Maka katakanlah kepada mereka bahwasanya harta rampasan tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Maka maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan di antara kalian. Ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Mereka pun semua tunduk, ya. Tidak lagi memperselisihkan. Setelah semuanya kalem, barulah kemudian Rasulullah SAW yang membagikan ghanimah tersebut dan semuanya taat terhadap pembagian itu. Ya, karena apa? Ini adalah orang-orang yang bertakwa dan itu memang sesuai. Ya, di akhir kan ayat tadi apa kata Allah? Wa ati'ullah wa rasulah. Dan taatilah Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, jikalau kalian memang benar-benar orang yang beriman. Sehingga mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Paham? Nah, ini kita katakan ya berkenaan tentang perselisihan di antara orang-orang muslimin tentang apa tadi, Pak? Harta rampasan perang, tapi kelar dengan apa tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menunjukkan bagaimana para sahabat yang mereka tunduk di bawah firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berbeda dengan orang-orang sekarang ini, ketika ada perkataan ustadznya atau perkataan gurunya yang padahal bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, malah mereka mendahulukan perkataan siapa? Ustadznya atau gurunya. Sementara Allah sudah mentanbih dan memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan mendahului perkataan orang lain atas perkataan Allah dan Rasulnya. Pun masih lama? 1 menit. Ya, kalau 1 menit sudah. Ya, 1 menit sudah. Mungkin untuk selanjutnya, ya, itu nanti insya Allah kita akan bahas lagi. Ya, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga memberikan saqafah Islamiyah kepada kita, wawasan keislaman, dan juga memberikan semangat, ya, atau dorongan kepada kita semua bagaimana kita berusaha untuk menyebarkan syiar-syiar Islam sebagaimana para sahabat pun memperjuangkan Islam dengan nyawa mereka, dengan harta mereka semua korbankan hal tersebut demi apa? Menegakkan agama Islam. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apa yang telah kita korbankan untuk agama ini. Semoga kita semua memikirkan hal tersebut dan sudah mempersiapkan apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang akan kita perjuangkan untuk agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa dan memasukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.